Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa selawat dan salam semoga tercurah pada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu orang tua, wali siswa kelas 8 SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Alhamdulillah tak terasa 1 tahun Ananda belajar di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Dan pada hari Senin besok, tepat tanggal 13 Juli 2020, Ananda sudah aktif kembali memulai tahun ajaran baru yaitu tahun 2020-2021. Untuk itulah pada kesempatan ini kami tim sukses studi kelas 8 akan mengadakan stadium general. Bapak dan Ibu orang tua wali siswa kelas 8, saya sampaikan urutan acara stadium general kelas 8 pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah yakni Ustadz Heri Purwanto, yang keempat tips belajar di rumah bersama Ustadz Kumbang selaku bimbingan konseling SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Yang kelima sesi perkenalan wali kelas, kemudian yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali stadium general kelas 8 ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesi acara berikutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Ummu Sofiyah. Kepada Ustazah Ummu Sofiyah kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abuna lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwas sami'ul 'alim bal qalu adghathu ahlam bal iftarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun sadaqallahul adzim. Jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Ummu Sofiyah yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada kesempatan kali ini. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambahkan keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, sesi acara kedua yakni sambutan dari Ustadz Heri Purwanto selaku Kepala Sekolah SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Kepada Ustadz Heri Purwanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan wali kelas 8, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 8 dan anak-anak semua yang menyaksikan kegiatan stadium general ini di rumah atau di tempat masing-masing. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya kita bisa kembali memulai rangkaian proses
pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 ini, dan didahului dengan kegiatan studium general. Perlu kegiatan studium general ini kita laksanakan adalah untuk pertama melakukan pengkondisian tentang berbagai macam persiapan persekolahan, terlebih sesuai dengan keputusan Pak Menteri, maka sekolah kita memutuskan untuk melanjutkan proses pembelajaran secara daring atau belajar di rumah sesuai dengan surat edaran yang telah kami sampaikan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, untuk kemudian nanti kita akan menyesuaikan kembali sesuai dengan kebijakan pemerintah, kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kebijakan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan kebijakan Konsorsium Yayasan Mulia. Oleh karena itulah, dalam rangka persiapan pembelajaran daring ini perlu ada pengkondisian dan pengenalan. Salah satu yang akan kita persiapkan adalah menggunakan Learning Management System atau LMS dengan Moodle. Dan nanti rekan-rekan wali kelas dalam kegiatan MPLS lanjutan di kelas 8 akan menjelaskan tentang apa itu LMS Moodle, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana penerapannya di dalam pelaksanaan proses pelajaran sehari-hari. Yang kedua, kenapa SG ini itu kita laksanakan adalah untuk melakukan ta'aruf, yaitu mengenal wali kelas. Setidaknya kalian akan mendapatkan komposisi wali kelas yang sama dengan saat di kelas 7, namun juga ada yang berbeda. Nah, sehingga yang mengalami pergantian wali kelas, baik orang tua maupun siswa, maka perlu didahului dengan perkenalan, karena dengan perkenalan ini nanti kita akan melanjutkan dengan komunikasi, baik secara langsung ataupun dengan menggunakan media sosial yang ada, WhatsApp, kemudian Facebook, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tentunya kegiatan studium general ini adalah untuk menginformasikan secara umum gambaran kegiatan sekolah dalam tahun ajaran 2020-2021 ini, khususnya yang akan kita laksanakan pada semester 1 ini. Dan yang keempat, studium general ini dilaksanakan adalah untuk menguatkan kembali tentang visi, misi dari sekolah kita yang harus kita pegang dan jaga bersama-sama. Visi sekolah kita adalah melahirkan generasi muslim yang berpribadi Qur'ani, berwawasan lingkungan, unggul dalam bahasa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam kalimat visi itu, kalau kita uraikan satu persatu, ada beberapa poin yang menjadi semangat atau landasan kita untuk menuju impian kita, menuju cita-cita kita. Yang pertama, generasi muslim. Kita semua adalah generasi muslim yang Allah hadirkan di muka bumi ini, baik yang lahir langsung dalam kondisi Islam dari rahim ibunya masing-masing, atau mungkin juga ada yang mendapatkan hidayah dalam perjalanan hidupnya. Nah, generasi muslim yang apa? Yang dibekali dengan Al-Quran, yang dilandasi dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi pedoman hidup kita semua. Maka dari itu, proses pembelajaran Al-Quran di sekolah kita mendapatkan porsi yang cukup signifikan, baik yang program full day, boarding, ada juga tambahan dengan program pesantren tahfidz ataupun takhasus. Tahun ajaran ini di dalam kurikulum kita menetapkan target-target pembelajaran Al-Quran sebagai berikut. Pertama, untuk kelas full day ditargetkan 3-10 juz, minimal 3 juz, 10 juz, atau bahkan bagi yang mampu bisa lebih dari itu. Prosesnya dilakukan dengan cara apa? Bisa dengan cara pembelajaran reguler maupun dengan pesantren tahfidz. Sedangkan bagi kelas boarding, target pembelajaran Al-Quran kita adalah 5 sampai selesai atau sampai dengan 30 juz. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita bersama-sama bersinergi, karena nanti pembelajarannya daring, maka kemandirian di dalam belajar Al-Quran, di samping ada tatap muka virtual yang kita telah jadwalkan, tapi lebih banyak
kemandirian di rumah masing-masing, di tempat masing-masing untuk melancarkan bacaan Al-Quran, melancarkan hafalannya. Nanti kemudian setelah lancar ada waktu untuk setoran secara kumulatif. Nah, waktu-waktu ini silakan anak-anakku semua untuk dilaksanakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kami pesan kepada Bapak Ibu orang tua untuk mengawal anak-anak kita dalam proses kedekatan dirinya dengan Al-Quran, membaca dan menghafalnya. Yang kedua, berwawasan lingkungan. Ini kita tekankan dalam konteks yang pertama, berbangsa dan bernegara, bahwa lingkungan bangsa dan negara sebagai seorang muslim kita harus menjaganya, karena warisan bangsa dan negara kita ini adalah buah dari perjuangan yang telah ditempuh oleh pendahulu-pendahulu kita, wabil khusus adalah para pahlawan-pahlawan muslim kita. Dan kemerdekaan yang kita peroleh ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan mereka. Oleh karena itu, cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah dengan menjaga bangsa dan negara kita. Salah satunya adalah dengan ketekunan dan kesungguhan kita di dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga nantinya kita akan menjadi generasi muslim yang berpribadi Qur'ani, tapi juga memiliki kecintaan terhadap tanah air kita. Lingkungan kedua yang dimaksud adalah lingkungan yang lebih kecil lagi, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan sekolah kita. Di dalam lingkungan tempat tinggal kita dan sekolah kita ada sekumpulan manusia, ada sekumpulan makhluk Allah yang lain, ada hewan, ada tumbuhan, bahkan benda-benda mati Allah atau makhluk-makhluk mati yang Allah ciptakan ada di sekitar kita. Nah, kita dituntut sebagai khalifah di muka bumi ini, generasi muslim yang sudah didasarkan Al-Quran tadi, untuk menjaga hubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kepada sesama manusia kita berinteraksi dengan mengedepankan adab-adab Islami. Kepada tumbuh-tumbuhan maupun hewan juga kita harus menjaga habitat mereka sehingga mereka bisa hidup dengan baik, siklus rantai makanan akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan kepada benda-benda mati pun kita harus menjaganya agar keseimbangan alam bisa terjadi. Itulah yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan, baik lingkungan hidup maupun lingkungan yang tidak hidup atau non hidup. Kemudian memiliki keunggulan di dalam bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 3 kompetensi bahasa yang pertama, dan bahasa ini kita wujudkan dalam proses pembelajaran. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa yang masing-masing punya nilai ukurnya sendiri-sendiri. Untuk bahasa Indonesia, di samping pada kompetensi dasar bahasa Indonesia yang dahulu diukur dengan nilai UNBK di akhir, ada praktik juga. Bahasa Jawa, Arab juga demikian, dan bahasa Inggris juga demikian. Maka harapannya nanti untuk bahasa kita berfokus selesai kelas 9 bisa memiliki TOEFL dalam bahasa Inggris senilai 450 angka. Nah, ini adalah tujuan-tujuan teknis untuk unggul dalam bahasa, sehingga nanti ketika kalian melanjutkan, anak-anak semua melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bekal ini bisa dikembangkan. Kemudian unggul dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita ajarkan diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran. Nah, semua ilmu yang kalian dapatkan di sini adalah ilmu Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di antara kita ada yang punya kemampuan lebih dalam satu sisi bidang ilmu, atau mungkin ada yang memiliki kemampuan lebih dalam beberapa bidang ilmu, sehingga masing-masing bisa teroptimalisasikan sesuai dengan kecenderungan, minat dan bakatnya masing-masing. Dan yang paling penting di dalam proses pembelajaran ini adalah untuk tetap memperhatikan adab-adab dalam belajar. Nah, ketika kalian belajar daring, maka di rumah pun adab-adab belajar harus diterapkan. Apa yang menjadi panduan nanti dalam proses pembelajaran daring harus kalian terapkan. Sebagai contoh, misalkan sebelum belajar, katakanlah misalkan pembelajaran dimulai jam 7.30, maka kalian harus sudah bersih-bersih diri, sudah mandi, sudah sholat duha, sudah tilawah duha. Seperti rutinitas kita apabila kita sekolah di SMIT Abu Bakar secara offline. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini harus kita lanjutkan di rumah. Jangan sampai ketika sudah masuk jam pelajaran, anak-anakku semua masih ada yang baru bangun tidur, bahkan nauzubillah misalkan sholat subuhnya kesiangan. Nah, peran Bapak Ibu juga di sini sangat menentukan agar pendampingan belajar anak-anak bisa berjalan secara optimal.
kemandirian sekali lagi, ketekunan akan menjadi satu modal besar. Karena kalian tidak langsung akan ditegur oleh para guru, oleh para ustadz dan ustazah. Kita hanya memberikan panduan secara umum, secara virtual, tapi belajar kesehariannya adalah sesuai dengan bagaimana cara kalian manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah keunggulan dalam teknologi. Nah, teknologi yang dimaksud di sini adalah teknologi sederhana yang bisa kita manfaatkan. Contohnya adalah saat ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi berupa alat-alat IT yang kita gunakan untuk proses pembelajaran daring misalkan, dan tentunya kemampuan yang lainnya. Dan tidak hanya itu juga, tapi adalah keramahan kita dan kebenaran kita dalam memanfaatkan alat-alat informasi dan teknologi. Gadget ada di tangan kita, iPhone, HP dan seterusnya, komputer, laptop ada di tangan kita. Itu adalah barang-barang hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tinggal bagaimana kita benar dan tepat dalam memanfaatkannya. Jangan sampai barang-barang itu yang sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi kita, melekat dalam kehidupan kita, kita manfaatkan untuk mengakses misalkan informasi-informasi yang tidak bermanfaat atau bahkan bisa menjerumuskan kita dalam perilaku maksiat. Nah, ini harus kita jaga baik-baik. Manfaatkanlah sarana-sarana teknologi yang ada di sekitar kita, yang ada dalam kehidupan kita ini untuk mengembangkan diri kita, menambah wawasan kita, menambah keterampilan kita. Nah, misi dan visi inilah yang harus kita jaga dan harus kita kawal semua. Kami di sekolah mengawal, Bapak Ibu mengawal, dan anak-anakku semua menjalankan visi sekolah ini, melahirkan generasi muslim yang berpribadi Qurani, berwawasan lingkungan, unggul dalam bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, penguatan ini kita lakukan dalam acara kita saat ini, yaitu Studium General. Nah, mudah-mudahan setelah kegiatan ini selesai nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman wali kelas, para guru dalam MPLS kelas 8, sehingga nanti kalian bisa siap untuk melaksanakan proses pembelajaran daring setidaknya sampai tanggal 31 Agustus mendatang. Saya kira demikian. Selamat belajar anak-anakku semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menjalani proses pembelajaran ini. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Heri Purwanto yang telah memberikan sambutan dan juga arahan untuk tahun ajaran 2020-2021. Sesi acara berikutnya yakni tips-tips belajar di rumah yang akan dibersamai oleh Ustadz Kumbang selaku tim bimbingan konseling SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Kepada Ustadz Kumbang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat yang sangat banyak kepada kita semua dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita yang panjang ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, saya pernah mendapat pertanyaan dari salah satu guru saya. Pernah disampaikan kepada saya seperti ini. Menurut Anda, COVID ini akan selesai kapan? Lalu kami waktu itu menjawab, tidak tahu. Beliau menjawab, sesungguhnya COVID ini kita tidak akan bisa perkirakan sampai kapan. Tentu kitalah yang harus menyesuaikan dengan keadaan. Kita yang harus menyesuaikan. Kita tidak bisa harus terus menunggu. Maka dari itu, kami dari pihak sekolah menerapkan satu kebijakan bahwa untuk sementara kita akan menjalani pembelajaran online dulu sampai melihat situasi apakah akan terus bisa kita laksanakan seperti ini atau kita hentikan dan kita mulai seperti kondisi normal. Karena pembelajaran kita masih akan berlangsung secara online, maka kami dari bimbingan dan konseling sekolah SMP IT Abu Bakar Yogyakarta
akan memberikan sedikit tips kepada Bapak Ibu sekalian dalam mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Sebagai langkah pertama yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu dalam menemani anak-anak kita belajar di rumah adalah, pertama, siapkanlah suatu ruangan. Dalam arti, siapkan suatu kondisi di mana anak-anak itu bisa belajar dengan baik tanpa terdistorsi oleh misalnya ada suara televisi, atau ada gangguan notifikasi HP, atau ada hal yang menarik bagi mereka dalam hal-hal yang lain, misalnya gangguan gadget mereka sendiri atau dari gadget Bapak Ibu, maupun misalnya dering suara telepon yang akan memecah konsentrasi mereka. Nah, ketika kita sudah menyiapkan ruang seperti ini, insya Allah mereka akan bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak sekolah. Langkah berikutnya adalah dalam menemani belajar anak, tentu kita harus mempertimbangkan sarana. Dalam hal ini sarana adalah perangkat pembelajaran yang mendukung dalam pembelajaran online ini. Misalnya saat ini yang paling sering digunakan adalah Zoom misalnya. Bapak Ibu bisa mendownload itu, baik secara gratis maupun berbayar. Akan tetapi mungkin dari pihak kami nanti akan menawarkan metode sendiri. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu persiapkan agar bisa mendukung sistem pembelajaran ke depan bagi anak-anak kita. Agar niat dari sekolah memberikan materi itu tersampaikan tanpa ada kendala. Tentu artinya Bapak Ibu pun harus mempelajari bagaimana penggunaannya. Jangan sampai, dalam bahasa gaulnya, Bapak Ibu sendiri malah gaptek dalam masalah ini, sehingga nanti tentu akan menghambat proses pembelajaran, penyampaian transfer pembelajaran dari pihak sekolah kepada anak-anak. Yang ketiga adalah, selain sarana-sarana seperti tadi, Bapak Ibu juga perlu untuk membuat susunan kegiatan yang perlu dilakukan oleh anak-anak kita selama pembelajaran di rumah. Perlu kita tanamkan kepada anak-anak, jangan sampai mereka itu berpikir bahwa masa-masa ini adalah liburan panjang yang diperpanjang. Ini yang tidak boleh sampai dipersepsikan seperti itu oleh anak-anak, sehingga nanti proses transfer belajar akan terhambat karena mereka menganggap bahwa ini waktunya libur, bukan waktunya belajar. Wah, itu repot. Nah, perlu untuk Bapak Ibu meluruskan ini melalui apa? Ada penyusunan kegiatan mereka selama di rumah. Penyusunan waktu mereka di rumah ini harus disesuaikan dengan rutinitas sekolah yang sudah dijadwal oleh sekolah, yang mungkin nanti akan di-sharing kepada Bapak Ibu semua. Nah, penyusunan ini tidak boleh terlalu mengatur bagaimana apa yang harus anak-anak lakukan, tapi ikuti seperti apa rutinitas dari sekolah, dan Bapak Ibu bisa fleksibel sesudahnya, tergantung progres yang terjadi pada anak. Dan ini perlu juga dalam penyusunan ini bisa juga dikonsultasikan kepada guru wali kelas misalnya, atau guru pembimbing misalnya. Mungkin seperti itu berkenaan dengan penyusunan kegiatan. Sekali lagi penting bahwa melakukan susunan kegiatan sehingga jangan sampai nanti ada keluhan, anak saya Bapak atau anak saya Ustadz malah sibuk bermain game. Seperti itu. Langkah berikutnya sebetulnya adalah untuk mendukung langkah-langkah sebelumnya dan untuk langkah berikutnya, yaitu apa? Semuanya ini bisa terjadi, bisa berjalan dengan baik, tersusun dengan baik bila ada komunikasi antara Bapak, Ibu dengan putra-putrinya selama di rumah. Komunikasikan mau mereka seperti apa, bagaimana kita menyesuaikan dengan rutinitas yang akan diberikan sekolah. Sesuaikan semuanya, dan ini perlu untuk pengertian dari masing-masing pihak. Jangan sampai ada merasa terpaksa, sehingga tentu biasanya ketika terpaksa ada pemberontakan dari sikap anak. Nah, itu yang perlu. Tolong fasilitasi mereka belajar melalui itu, yaitu menyusun susunan acara, tapi susunan kegiatan, tapi
juga mempertimbangkan dari sisi mereka. Intinya adalah yang keempat adalah komunikasi. Dan yang kelima, dan insya Allah ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi dalam step yang kelima ini perlu untuk dirubah mindset panjenengan semua. Apa itu? Bahwa peran Anda, peran panjenengan di rumah itu bukanlah sebagai guru pengganti bagi anak. Itu yang harus dirubah mindsetnya. Posisi Anda itu adalah sebagai fasilitator bagi anak untuk dalam belajar. Jika hanya sebagai fasilitator, tentu sumber keilmuan bukanlah dari Anda, tapi Anda mampu memfasilitasi agar terjembataninya ilmu. Bukan Anda sebagai pemberi jawaban, Anda pemberi materi dan semuanya. Jadilah penjembatan bagi pihak sekolah dan anak sehingga transfer belajar ini bisa tercapai dengan baik. Ingat, Anda bukan kami minta sebagai guru pengganti bagi kami, tapi sebagai fasilitator, karena kami pun sudah mempertimbangkan apa yang kira-kira bisa dilaksanakan oleh anak-anak di sekolah dengan bantuan orang tua. Jangan sampai terjadi kita membuat mindset yang sendiri bahwa mumpung anak-anak di rumah, ini kita bantu semaksimal mungkin, sehingga dari proses membantu ini malah salah. Karena pernah ada satu kejadian, kita tidak perlu sebut di mana, akan tapi pernah ada satu kejadian, ternyata orang tuanya dalam proses belajar maupun dalam proses ulangan online, orang tua ini terlalu ikut campur terhadap anak, proses belajar anak, sehingga anak ini tidak dewasa. Sehingga memang betul nilainya akan maksimal, tapi anak ini tidak menjadi dewasa. Proses online ini sebetulnya adalah hikmah yang bisa kita petik dalam kasus COVID ini. Mereka akan bisa lebih mandiri, mereka akan lebih bisa dewasa. Tapi tentu pendampingan dari orang tua merupakan kuncinya. Anda fasilitator bagi mereka. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sarankan kepada Anda semua dalam mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Nah, tentu ada sedikit kami singgung di sini tentang aturan sekolah. Kita punya pedoman peraturan sekolah yang disebut Pantes. Bagaimana pelaksanaannya selama ini? Maka pelaksanaannya ini akan kembali kepada panjenengan semua. Aturan itu tidak hanya berlaku di sekolah, tapi juga di rumah. Artinya, Bapak Ibu mengawasi proses anak-anak di rumah. Bila terjadi sesuatu, bisa dikonsultasikan kepada pihak sekolah. Kalau memang perlu skorsing, akan kami bantu untuk proses pembelajaran pada mereka melalui nanti pemberian mutabaah dan segalanya. Akan tetapi semuanya akan kembali. Semuanya ini kunci utama dari ini semua adalah peran orang tua ketika di rumah terhadap anak. Bila panjenengan semua abai, maka semuanya ini tidak akan maksimal. Mungkin seperti itu dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Kumbang yang telah memberikan tips-tips belajar di rumah pada kesempatan kali ini. Berikutnya adalah sesi perkenalan tim sukses tadi kelas 8, yakni dari tim wali kelas dan tim bimbingan konseling SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid kelas 8 SMP IT Abu Bakar. Perkenalkan, nama saya Azizul Alimuddin Hanafiyah. Di sini saya mengajar PJOK, Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Saya di sini juga sebagai walas kelas 8A. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Willy. Di sini saya mengajar mapel bahasa Inggris untuk kelas 8 putra dan juga sekaligus sebagai wali kelas 8B. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid SMP IT Abu Bakar. Perkenalkan, nama saya Wisnu Utama Jati. Saya adalah walas kelas 8C. Kemudian saya juga mengajar mapel
PAI 2. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua, wali siswa SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Anggoro Aris Kurniawan selaku wali kelas 8D. Dari sekolah diamanahi mengajar bahasa Indonesia kelas 8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nia Pramudita Saputri. Saya insya Allah akan mengampu mata pelajaran matematika kelas 8 C, D, E, F, G. Saya di sini juga sebagai wali kelas 8E. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Ummu Sofiyah, biasa dipanggil dengan Sofi. Saya mengampu mata pelajaran Al-Quran atau Tahfidz, dan untuk tahun ini saya diamanahi untuk menjadi wali kelas 8F. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid kelas 8 SMP IT Abu Bakar yang saya hormati, perkenalkan saya Ani Retnowati. Tahun ini saya diamanahi sebagai wali kelas 8G dan saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris 6 kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Maisyarah. Tahun ini saya diamanahi untuk menjadi wali kelas 8H dan mengampu mata pelajaran IPA 5 kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Kumbang Sigit Priyo Haji. Alhamdulillah saya diberi amanah pada tahun ini kembali memegang sebagai guru bimbingan konseling untuk seluruh paralel kelas 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu wali siswa kelas 8 SMP IT Abu Bakar Yogyakarta, alhamdulillah rangkaian acara Stadium General pada kesempatan ini sudah berakhir. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.